Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Samsi dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01 akan menjelaskan materi bab 1, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu hakikat belajar dan prinsip-prinsip belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, dan tidak bisa membaca jadi bisa membaca, dan sebagainya. Belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang baik maupun tidak. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam proses belajar. Tahap yang pertama yaitu tahap informasi. Yang dimaksud dengan tahap informasi adalah proses penjelasan, penguraian, atau pengarahan mengenai struktur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua yaitu tahap informasi. Tahap informasi adalah proses peralihan atau pemindahan struktur tadi ke dalam diri peserta didik. Proses transformasi dilakukan melalui informasi. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah program yang dilaksanakan, terencanakan, atau terlaksanakan tujuannya dengan baik. Selanjutnya yaitu klasifikasi hasil belajar. Yang pertama yaitu dalam ranah kognitif, yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu ranah afektif, yaitu berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yaitu penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, yaitu berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kegiatan belajar mengajar. Ciri yang pertama yaitu belajar mengajar memiliki tujuan. Yang kedua yaitu ada suatu proses atau jalannya interaksi yang direncanakan. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. Yang keempat yaitu ditandai dengan aktivitas anak didik. Yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajar guru berperan sebagai pembimbing. Yang keenam, dalam belajar mengajar membutuhkan disiplin. Dan yang terakhir yaitu ada batas waktu. Selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran dan komponen sistem pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan belajar yang dilakukan pembelajar dan guru. Proses belajar menjadi satu sistem dalam pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi hingga diperoleh interaksi yang efektif. Dick dan Carey menjelaskan komponen dan sistem pembelajaran yaitu 1. Pembelajar, 2. Instruktur atau guru, yang ketiga bahan ajaran, dan yang keempat yaitu lingkungan pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu aktivitas pra pembelajaran, meliputi pemberian motivasi, gambaran tujuan pembelajaran, dan menginformasikan keterampilan. Dan yang kedua yaitu presentasi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran, materi, dan contoh. Yang ketiga yaitu melibatkan partisipasi siswa, meliputi praktek dan pemberian umpan balik. Dan yang keempat yaitu melakukan penilaian, meliputi tes awal dan tes akhir. Dan yang terakhir yaitu aktivitas lanjutan, meliputi pengulangan dan penyampaian kesimpulan. Selanjutnya yaitu komponen utama dari desain pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang kedua yaitu pembelajar atau pihak yang menjadi fokus. Yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Dan yang ketiga yaitu analisis pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Dan yang keempat yaitu strategi pembelajaran, dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu penilaian belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Selanjutnya yaitu tahap-tahap utama implementasi. Yang pertama yaitu membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi
Yang kedua yaitu menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran siswa perlu memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan perencanaan dan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran umum dan khusus yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar peserta didik. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada 7 langkah yaitu yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu memilih bahan dan alat. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan fasilitas fisik, perencanaan, evaluasi, dan pembangunan. Selanjutnya yaitu manfaat indikator. Manfaat yang pertama yaitu acuan dalam pengembangan instrumen penilaian. Yang kedua yaitu sebagai acuan dalam pemilihan atau pengembangan bahan ajar. Yang ketiga yaitu sebagai acuan dalam penentuan kegiatan atau pengalaman pembelajaran. Yang keempat yaitu acuan dalam penentuan alat, bahan, dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu fungsi indikator. Fungsi yang pertama yaitu sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perilaku pada siswa. Yang kedua yaitu sebagai pedoman dalam menyusun alat ukur. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Selanjutnya yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Cara yang pertama yaitu mengidentifikasi kata-kata untuk indikator kompetensi. Cara yang paling mudah dalam menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator adalah menambah kolom di sebelah kanan pada format standar kompetensi dan kompetensi dasar. Cara yang kedua yaitu mengembangkan kalimat indikator. Setelah indikator dari kompetensi dasar diidentifikasi, selanjutnya dikembangkan ke dalam kalimat indikator yang merupakan karakteristik kompetensi dasar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengamatannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan yang ketiga yaitu belajar dan pembelajaran mempunyai teori-teori yang penting untuk dipahami untuk praktik-praktik pendidikan dan pembelajaran. Teori-teori itu adalah teori behavioristik, kognitif, konstruktivitas, dan humanistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.